Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqar rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, hajat-hajat yang kita munajatkan, permintaan-permintaan yang kita ajukan kepada Allah, nikmat-nikmat yang kita minta, bahkan yang belum kita minta tetapi menurut Allah itu penting, Allah sediakan bagi kita. Banyak saudara-saudara dari kita yang barangkali hari ini diuji kesehatannya, hendak pergi mengikuti kajian bersama, tetapi apa daya sakit datang. Kita yang diberikan nikmat kesehatan, yang diberikan nikmat kesempatan, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, patut bersyukur. Dan sebaik-baik sikap seorang hamba kepada Allah dalam syukurnya adalah menerima dengan bahagia, senang apa yang Allah berikan. Yang kedua, menggunakan nikmat yang Allah berikan sebagai cara untuk mendapatkan ridha Allah. Karena hidup manusia di dunia itu terbatas. Ada yang Allah berikan umur 30 tahun, ada yang Allah berikan 40 tahun, ada yang Allah berikan 60 tahun, sesuai dengan hadisnya Nabi, inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Rata umur umatku itu yang 60 sampai 70 tahun. Kalau Nabi Muhammad kapundut usia 63 tahun, maka kalau ada yang lebih berarti bonus. Sepanjang-panjangnya umur tetap ada batasnya. Kalau nanti muaranya kembali kepada Allah, maka yang pertama kali kita persiapkan adalah amal soleh, amal yang Allah ridhoi. Termasuk adanya kulon jenengan di majelis ini, kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW memberikan bocoran berita sekaligus nasihat. Bagaimana Rasulullah bersabda? Rasulullah SAW bersabda, ma min kharijin yahruju illa bibabihi royatani, royatun biyadi malakin wa royatun biyadi syaitonin. Ma min kharijin, tidaklah seorang pun dari umatku, hambanya Allah, yang dia keluar dari tempat tinggalnya, kecuali di pintunya sudah tersedia dua bendera. Royatun biyadi malakin, satu bendera dipegang oleh malaikat, wa royatun biyadi syaitonin, dan satu bendera dipegang oleh setan. Fa in kharaja fima
yuhibbullah tabi'ahul malaku birayatihi falam yazal tahta rayatil malaki hatta yarji'a ila baitihi. Bila dia keluar dari rumahnya lalu tujuannya adalah menuju tempat-tempat yang Allah ridhoi, tujuannya adalah hendak menunaikan kegiatan-kegiatan yang Allah sukai, maka dia berada pada naungannya malaikat sampai dia kembali. Sebaliknya, wa in kharaja fima yuskhitullah, kalau dia keluar tujuannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, menemui teman tempat-tempat yang Allah murkai, hendak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tabi'ahu syaiton biroyatihi falam yazal tahta royatis syaiton hatta yarji'a ila baitihi, maka dia akan digandeng oleh setan sampai kembali pulang ke rumah. Sekarang pilihannya kepada kita, ingin jadi bolone malaikat apa bolone setan. Misalnya kan usume gendero-genderan mak ya. Tinggal nanti pengen jadi bolonya temannya malaikat atau bolonya temannya setan. Kalau bolonya malaikat jelas Allah sifati malaikat itu dengan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak pernah durhaka. Apa yang Allah perintahkan pasti segera dilakukan. Otomatis membawa kebaikan, mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkannya rahmat Allah, mendatangkan ampunannya Allah. Tapi kalau kita kok jadi temannya bolongnya setan, maka kita mengingat bagaimana bapak kita, bagaimana ibu kita, sinten Nabi Adam kali Hawa. Ketika bertemu dengan setan, bertemu dengan iblis, ablasa iblisu, jauh dari rahmatnya Allah. Iblis pertama kali ketika datang kepada Nabi Adam, yang disampaikan adalah ini nasihun amin, saya ini adalah penasehatmu, saya ini orang yang bisa dipercaya, apa yang saya sampaikan hendaknya dilakukan. Maka mulailah dibujuk Nabi Adam, Siti Hawa, hingga melanggar larangan Allah. Dari sekian banyak nikmat yang diperbolehkan, hanya satu yang tidak boleh, mendekati pohon itu ya. Tapi memang pintar-pintarnya setan, pintar-pintarnya iblis, sehingga Adam tergoda dan akhirnya lepas dari kemuliaan, diturunkan ke dunia. Andai kemudian orang kalau hendak melakukan perbuatan dosa, hendak melakukan pelanggaran, itu mengerti dampaknya dan bisa belajar kepada apa yang pernah dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, pasti akan terhenti. Perbuatan dosa niku lah ketoke nyeneng nih ya, kelihatannya menarik, kelihatannya memuaskan, kelihatannya menguntungkan, tetapi itu hanya polesan luar, kulitnya saja. Di balik itu penyesalan, kesengsaraan, penderitaan. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Ibnu Abbas di dalam satu kaulnya, di dalam satu pendapatnya mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang Allah turunkan, di mana 3 ayat ini bersambung antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Dan satu perkara ini tidak diterima oleh Allah dengan sempurna kecuali disertai dengan gandengannya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang masing-masing ayat itu berkait. Jadi A dengan B, ya, B dengan C berkait. Tidak akan diterima amalan A kecuali kalau digandeng dengan B. Jadi harus dilakukan keduanya. Apa itu? Nanti jenengan bisa pirsani di dalam surat Al-Maidah 92,
surat Al-Baqarah 110, surat Luqman ayat 14. Al-Maidah ayat 92, Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul. Hendaknya kalian taat kepada Allah dan hendaknya kalian taat kepada Rasulullah. Maknanya tidak dikatakan taat yang benar kepada Allah kalau dia mengesampingkan apa yang Rasulullah pesankan. Bilangnya taat sama Allah, tapi Nabi contohkan sholat, tidak mau sholat. Bilangnya taat beriman kepada Allah, tapi Nabi bilang sama tetangga yang baik, ternyata jahatnya luar biasa sama tetangga. Oh, ini berarti apa? Taatnya tidak sempurna, la yakbal, tidak Allah terima. Yang kedua, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tunaikan sholat, ya, kerjakan sholat, tunaikan zakat. Maka tidak sempurna sholat seseorang kecuali digandeng dengan zakat. Dan memang keduanya ini kan termasuk rukun Islam, gitu. Nabi Muhammad setelah beliau wafat itu kan banyak yang murtad. Orang yang awalnya itu membayar zakat kemudian membangkang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar penggantinya Nabi tegas keras mengatakan, akan aku perangi mereka, akan aku dakwai mereka, akan aku ajak mereka untuk kembali membayar zakat. Kalau tidak mau, akan saya perangi sampai mereka bayar zakat. Walaupun mereka sholat, kalau nggak bayar zakat, tidak sempurna. Itu begitu. Jadi harus bergandengan. Ya. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku Allah dan bersyukur kepada orang tuamu. Maka tidak dikatakan dia itu bersyukur atas nikmatnya Allah kalau tidak mampu bersyukur secara sempurna kepada kedua orang tuanya. Ya. Surat Al-Isra ayat 23. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak akan kita mampu untuk mendapatkan derajat orang-orang yang baik kecuali apabila kita sudah berbuat baik kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Begitu pula kalau orang tua murka, marah, catu, maka Allah pun akan marah kepada hamba itu. Begitu pentingnya posisi orang tua sampai Nabi Muhammad setiap kali mengajak jihad fisabilillah itu kan pasti mengumumkan. Dan para sahabat berlomba-lomba datang. Datanglah seorang sahabat dari Yaman jauh. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad bersama jenengan. Lalu datanglah berita kepada Nabi. Apa? Bahwasanya orang tua, ibu daripada si fulan tadi itu nangis. Nangis kenapa? Ditinggal anaknya perang. Ditinggal anaknya jihad. Jihad itu enggak ibadah. Tapi tidak semua orang tua itu siap ditinggal anaknya gitu nih. Makanya anaknya saking semangatnya pengen jihad, saking semangatnya pengen dapat derajat syuhada, akhirnya kemudian meninggalkan ibunya. Sudah pamit, tapi tidak diridhoi, ditangisi, maunya tidak pengen ditinggal. Begitu Nabi tahu kalau orang tuanya nangisi, gak ridho kalau ditinggal sama anaknya, Nabi panggil, irji ila ummika, pulang kamu menuju ibumu. Jadikan ibumu tertawa, jadikan ibumu tersenyum, jadikan ibumu bahagia sebagaimana engkau buat dia menangis, sebagaimana engkau buat susah. Jihad itu ibadah yang puncaknya paling tinggi. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua, tunggu dulu. Kalau orang tua meridhoi, ikut. Kalau tidak, kembali. Ya. Jadi
Ini menekankan bahwasanya apa? Kedudukan orang tua itu luar biasa setelah kita beribadah kepada Allah. Ada satu riwayat lagi, Pak. Jadi untuk menunjukkan betapa posisi orang tua itu penting bagi kebahagiaan anaknya. Syaka rajulun ila Rasulillah, ya. Abahu wa annahu ya'khudhu malahu. Jadi ada seorang anak yang datang kepada Nabi. Lalu anak ini matur tenggen Nabi, "Bi, saya itu loh punya bapak, ibu sudah tidak ada. Saya punya bapak, tapi bapak saya ini juwengkelno hati saya." Nabi nanya kan, "Kenapa?" Ya. Ya'khudhu malahu. Jadi saya punya bapak ini, bapak itu sukanya minta uang saja sama saya. Ya, nak kirimi uang, nak minta uang. Minta uang kepada saya, minta harta saya. Padahal saya itu sudah banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang malam, ngumpulkan uang. Tapi bapak itu minta saya, kok ya mboten ngerti susah anake. Jadi mengadu kepada Nabi seperti itu. Nah, Nabi sebelum memutuskan di cross check dulu. Jadi kalau orang didatangi perkara, diminta satu keputusan fatwa, jangan diputuskan langsung, tapi diteliti dulu. Nabi itu seperti itu. Maka ditantanglah bapaknya. Kemudian Nabi menyampaikan keluhan anaknya. Ya, di luar dugaan ya. Bapaknya kemudian mengatakan, "Innahu kana dha'ifan wa ana qawiyyun." Dulu ya, ketika anak saya ini masih kecil, tubuhnya lemah, sakit-sakitan. Lahirkan gak bisa langsung berjalan, gak bisa langsung ambil makan, gak bisa langsung mandi di kamar mandi. Saya, istri saya, yang ngasuh, yang memberi makan, yang mengantar kalau dia sakit. Wa ana qawiyyun, dulu saya masih kuat-kuatnya. Wa fakiron wa ana ghaniyun, dulu dialah di dunia nggak bawa apa-apa, Be. Yang memberikan pakaian kepada dia saya, yang menaungi dari teriknya panas, derasnya hujan, itu di rumah saya rawat dia, saya asuh dia. Wa ana ghaniyun, dulu saya masih banyak uang, saya masih berkecukupan, saya tidak menggantungkan kepada dia, kami yang merawat dia. Fakuntula amna'uhu syai'an min mali, tiap kali dia minta uang kepada saya, tiap kali dia punya kebutuhan, tiap kali dia punya hajat, minta kepada orang tuanya, saya penuhi. Wala amnahu, dan saya tidak perhitungan, nggak ngitung-ngitung, pokoknya dikasih. Saking sayangnya sama anak. Wal yauma, tetapi hari ini Allah balik. Sebagaimana fitrahnya manusia itu, lahirnya lemah, lalu beranjak kuat, dewasa, pada puncak kekuatan, lalu menuju akhir hidupnya berangsur-angsur menurun tenaganya, berkurang penglihatannya, ya, berkurang pendengarannya, bahkan berjalan pun butuh dituntun. Ya. Ana dhaifun wa huwa qawiyyun, saya sekarang kondisinya lemah, dia yang kuat. Wa ana fakirun wa huwa ghaniyun, dia kaya banyak uangnya, saya berkebutuhan. Wa yabkhulu ala bimali, tetapi hari ini dia bakhilnya, pelitnya luar biasa sama saya, kok ndak iling dulu. Apa yang terjadi? Fabaka Rasulullah, lah kok Rasulullah nangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma min hajarin wala madarin yasma'u hadza illa baka. Wahai Pak, jangankan saya ya, bahkan batu ataupun kayu ataupun pohon, kalau mendengar penuturan jenengan ini pasti menangis. Lalu kepada anak itu Nabi menghadap dan mengatakan, anta wa maluka li abika. Nak, saman harus tahu diri, sampean mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, anta kamu, wa maluka dan seluruh harta yang kamu miliki, yang kamu tumpuk-tumpuk itu, li abika, punya bapakmu. Kamu itu tidak punya apa-apa. Seandainya bapakmu tidak merawat kamu, tidak mengasuh kamu, tidak mendidik kamu, mustahil kamu akan dapat semua ini.
Nah sekarang kalau kamu sudah mapan, sudah sempurna, sudah kuat, kok kemudian merasa mandiri, tidak butuh kepada bapak lagi. Bahkan bapak kalau minta, riwayat yang lain mengatakan, padahal lebih saya minta itu untuk kebutuhan saya, untuk nyangoni ponak-ponakannya, untuk membantu pamannya. Tapi dia pelit. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu seluruhnya adalah untuk bapakmu. Bapak apa ibu? Orang tua. Tenggene hadisnya bapak, Pak. Nggih orang tua, dua-duanya nggih. Maksudnya disebut hadis bapak karena memang kasusnya bapak. Iya. Ada bapaknya yang diadukan toh. Kalau kasusnya ibunya diadukan maka Nabi katakan li ummika, untuk ibumu. Tapi semuanya itu memang untuk orang tua. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Nabi sendiri mengatakan begitu nggih. Ada nggak kita lihat contoh dari para sahabat itu bagaimana gambaran bakti mereka kepada orang tua? Kan orang tua ini kadang ngeten sing lunak, ada yang keras sama anaknya nggih. Kalau orang tua lunak sama anaknya, naluri manusia lek dilunai lunak gitu. Sama lah kok senang bapak sampean, kok tiap hari ngunjungi bapak sampean, kok tiap hari ngunjungi ibu sampean. Bapak ibuku biyen ku apik, nanti mesti ngeterno aku. Ini satu kondisi. Orang tua sayang sama anaknya, maka bahkan anak yang nggak kenal agama pun, maka dia akan membalas kebaikan. Tapi ada gambaran di mana orang tua yang tidak menginginkan kehadiran anaknya. Gimana Pak? Anaknya lahir justru berharap tidak lahir. Sehingga apa? Atau mungkin anaknya lahir tetapi tidak diurus sejak kecil. Sehingga naluri manusia nggih, rumangsane dulu tidak pernah dirawat, tidak pernah diasuh, tidak pernah dijenguk, ditelantarkan. Secara ketika dewasa memang secara nasab itu bapak saya, memang secara nasab itu ibu saya, tetapi masih menyimpan dendam. Dulu saya ditelantarkan, sekarang sampean tak telantarkan. Atau mungkin kalau anak itu mengenal agama, anak itu belajar dari Rasulullah, maka dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi karena dorongan perintahnya Rasulullah. Tapi atine saja nih tasik mangkel. Enten ngoten niku. Nah, ini kan dua sisi ya. Ini dua sisi. Ya kan? Ini dua sisi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Abu Hurairah. Salah seorang sahabat ya. Salah seorang sahabat yang punya hafalan hadis banyak. Abu Hurairah. Bagaimana dengan ibunya? Abu Hurairah Islam duluan sebelum ibunya. Kalau hari ini ada orang yang mu'alaf masuk Islam, keluarganya belum Islam atau belum mu'alaf, pasti dimusuhi, Pak, pasti diputus. Begitu pula yang terjadi kepada Abu Hurairah antara beliau dengan ibunya. Ibunya bahkan mengusir Abu Hurairah. Tapi kita lihat Rasulullah yang mendidik para sahabatnya, mengenalkan bahwasanya kebaikan itu bukan berdasarkan timbal balik kebaikan orang lain, tetapi memang Allah perintahkan. Ketika Abu Hurairah masuk Islam dan ibunya bersikap keras agar Abu Hurairah murtad, bahkan mengusir Abu Hurairah tidak bersikap keras kepada ibunya, tetapi justru memintakan doa kepada Nabi, tolong doakan ibu saya masuk Islam. Tolong doakan ibu saya masuk Islam. Sehingga Allah jadikan ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Dan menariknya ini Pak, Abu Hurairah itu punya kebiasaan, tiap kali beliau ini keluar rumah mesti pamitan sama ibunya. Tiap kali pulang ke rumah mesti pamitan sama ibunya. Apa pamitannya? Ketika keluar dia mengatakan, wahai ibu, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, semoga Allah memberikan ampunan bagimu, semoga Allah memberikan keberkahan bagimu. Ibunya balik mendoakan, semoga Allah memberikan keselamatan, ampunan, keberkahan bagimu. Hari ini yang kita amalkan ya. Kalau anak keluar mesti pamitan sama orang tua. Begitu pula ketika kembali,
Maka Abu Hurairah juga berdoa kepada ibunya, wahai ibuku, semoga Allah membalas semua jasa-jasa yang telah engkau berikan kepadaku sejak kecil sampai sekarang. Dan ibunya pun balas mendoakan, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau karena engkau sudah berbakti kepada aku. Orang tua dengan anak kedai saling mendoakan yang baik. Di atos-atos, di hati-hati. Kalau umpama berkata, kalau orang Jawa itu bilang, kok disot hati napa Pak? Hati dot ya, disot hati dot, disot hati dot. Ya. Orang tua niku kan pangeran katon kalau orang Jawa itu, Tuhan yang kelihatan. Jadi apapun yang disampaikan, diucapkan orang tua, walaupun keperucut itu Pak, niku bisa jadi kenyataan. Makanya timbang lek kemudian ningali anak kok pas nguji kesabaran ya, pas angel mau, pas kemudian nesu tenggene orang tuanya, daripada mendoakan yang buruk-buruk, kita doakan yang baik. Mungkin didoakan yang buruk-buruk jadi maling kundang ya, maling kundang nih, didoakan jadi batu dan seterusnya. Itu Ibnu Abbas, bagaimana beliau kepada ibunya? Pernah ini ibunya minta kepada Ibnu Abbas, nak, saya ini kok haus, ambilkan saya minum, ambilkan saya minum. Ini kondisinya malam hari Pak. Jadi Ibnu Abbas mengambilkan minum, diberikan kepada ibunya. Ketika kembali, ibunya sudah tidur. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berjaga-jaga. Seumpama nanti malam ibu saya bangun kok nyari saya, nyari air minum yang diminta, saya siap. Apa yang dilakukan? Ibnu Abbas menunggu ibunya di sebelah kepalanya sampai pagi Pak. Niki bisa ditiru, bisa mboten? Bisa ditiru, bisa mboten? Tapi ini menunjukkan apa? Betapa Ibnu Abbas itu menjaga betul. Menjaga betul. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahkan apa yang beliau lakukan? Saya itu nggak mau makan sama ibu saya. Ya, biasanya kan orang kalau seneng, orang kalau akrab biasanya kemana-mana bersama, makan sepiring, jalan bergandengan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada ibunya sayang, ibunya sayang sama Hasan, sayang. Ya. Tapi apa? Untuk urusan makan saya tidak pingin satu piring sama ibu saya. Ditanya kan, kenapa? Opo lagi musuhan sama ibunya? Boten. Imam Hasan mengatakan, saya tidak makan bersama ibu saya itu cuman karena khawatir. Ya, karena namanya kan satu lengser, satu piring, makan bersama. Saya tidak tahu. Kok ternyata umpama kejadian makanan yang saya ambil, yang saya puluh itu ternyata apa yang dipingini ibu saya. Jadi sampai seperti itu loh Pak. Jadi menjaga perasaan orang tua. Ya. Jadi sampai seperti itu Imam Hasan kepada ibunya. Kalau umpama ada kondisi atau kejadian di mana anak kok berani sama orang tuanya, ya ucap sak pangucap, kemudian dijawab, ya, dibantah atau kemudian dihardik dengan keras, maka berarti jauh dari pengamalan surat Al-Isra ayat 23-24. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karim. Wala tanhar, jangan dibantah. Jangan dibantah. Tanhar itu satu akar dengan nahrun. Nahrun itu kalau dalam bahasa Arab artinya sungai. Sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Jadi dari utara ke selatan. Kalau air itu dari utara ke selatan, kemudian kulon jenengan nyemplung tenggene kali, plung, kemudian airnya kita tahan sehingga apa, airnya berbalik. Keras tapi kita tahan dengan kuat sehingga airnya balik. Maka itulah maknanya tanhar. Orang tua ngomong, belum selesai ngomong dijawab sama anaknya. Nah, sama niku
sing bener iku ngene lho. Karena kalau begini tuh baiknya begini. Kalau buruk begini. Belum selesai ngomong dijawab sama anaknya. Sik Bu, sampean biyen iku lak sekolah mung sampai SMA, aku iki S1, S2, S3. Ilmune ki luwe akeh. Aku belum selesai ngomong sudah ditahan, dibantah. Itu nawalatan haruma, enggak boleh. Ya. Jadi begitu cara Allah mengajari kita agar menjaga perasaan orang tua. Makanya kembali lagi berbakti kepada orang tua itu satu kewajiban. Terutama adalah ibu. Beruntunglah bagi seseorang yang orang tuanya masih hidup, terutama ibunya, maka itu berarti pintu surga masih ada. Kalau kedua orang tuanya masih hidup, berarti dua daun pintunya masih ada. Ketika meninggal salah satu, tertutup salah satu daun pintunya. Ketika meninggal dua-duanya, maka tertutuplah pintu menuju surga. Ada ndak orang yang baru merasa pentingnya berbakti, baru merasa pentingnya orang tua setelah orang tuanya meninggal? Ada. Tapi tidak berarti apa? Berbakti kepada orang tua itu selesai ya. Berbakti kepada orang tua tetap bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup atau sudah wafat. Nah, kalau orang tua masih hidup kan bisa Pak ya. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana caranya? Yang pertama, cara kita berbakti kepada orang tua apabila orang tua sudah meninggal dunia adalah dengan menjadi pribadi atau anak yang soleh, yang solihah. Kenapa demikian? Ibarat seseorang itu yang beramal, yang nandur, maka tanduran orang tua itu adalah anaknya. Ya. Rasulullah dalam satu riwayat berpesan, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Wahai umatku, sebaik-baik rizki, sebaik-baik makanan yang diasup adalah makanan rizki hasil usaha sendiri. Kalau ada seseorang bekerja kok dia dapatnya 1 juta 1 bulan, kalau Mojokerto 1 juta 1 bulan cekap nopo mboten? Kirang ya? Relatif. Goreng tempe terus kontinent Pak. Atau nasinya ditakar dikurangi. Kalau ada orang kerja kok dapatnya 1 juta per bulan, kurang. Tetapi kalau itu hasil kerjanya sendiri, ya, bukan dengan cara gantung kepada orang lain, bukan dengan cara lewat minta-minta. Kata Nabi 1 juta itu atyabu ma'akaltum, itu lebih baik, lebih bernilai, lebih bermutu menjaga harga diri seseorang. Wa inna auladakum min kasbikum, dan begitu pula semua amal itu kalau dikerjakan sendiri itu lebih baik, maka anak kalian adalah hasil kasabnya kalian, hasil usahanya kalian. Ada orang yang meninggal dunia, lalu setelah dia meninggal dunia tetap dapat celaan dari tetangganya. Kenapa? Karena dia meninggalkan anak yang buruk perangai akhlaknya. Ya. Ada penggerbekan atau ada kasus, sopo si fulan anak sopo, nah ujungnya ngoten Pak, kan tidak enak ya, padahal orang tuanya sudah wafat ya. Anak pola bapak keprada, anak sing pola bapaknya kitut, ibunya kesandung. Ya. Begitu pula ada orang itu yang setelah meninggal dunia, maka dia akan tetap mendapatkan pujian, tetap mendapatkan sanjungan, tetap dikenang kebaikannya. Kenapa? Karena meninggalkan anak yang berkahnya banyak, ya kan? Akhlaknya baik, suka membantu orang lain. Maka seseorang ketika dia mengusahakan jadi pribadi orang yang baik, bagus akhlaknya, maka itu adalah salah satu bentuk dari berbakti kepada orang tua bila orang tua kita sudah meninggal dunia.
Yang kedua, mendoakan orang tua, Pak. Kalau kita mendoakan orang tua itu sebagai ungkapan dan pengakuan bahwasanya apa? Tidak ada yang mampu membalas kebaikan orang tua kecuali Allah, gitu ya. Karena kita tahu Allah itu yang hanya bisa membalas dengan balasan yang lebih baik, maka kita berdoa gitu, minta supaya Allah saja yang membalas. Rabbi firli waliwa idayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, sayangi dua orang tua saya sebagaimana orang tua saya mendidik saya, mengasuh saya ketika saya masih kecil. Yang diminta apa? Ampunan, rahmat. Tidak ada yang lebih dibutuhkan orang tua kecuali ampunan dari Allah. Kalau Allah sudah wafat, sing dibutuhin apa? Nggih ampunan. Ya. Bahkan ada satu riwayat itu mengatakan, ya, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Besok ada orang itu secara hitungan nggih, amal itu cuman 1 gelas, tapi Allah balas dengan 1 galon, mau begitu ya. Amalnya itu cukup untuk nyewa lantai 1 surga, tapi ternyata Allah balas dinaikkan lantai 5, mau begitu. Tentu secara fasilitas, kenikmatan berbeda, lebih baik. Nah, sahabat nanya, kenapa kok bisa begitu? Kan mestinya orang amal itu ya balasannya sama dengan amalnya. Lalu Nabi mengatakan, fayaqulu, ya, annali hadza fayuqalu bistighfari waladikalaka. Itu karena permintaan ampunan yang diucapkan oleh anaknya. Orang tuanya pun kapundhut, pun wafat, tapi anaknya Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya, sayangi orang tua saya. Maka walaupun amalnya kecil tetapi Allah naikkan karena doa dari anak-anaknya. Kalau yang berdoa 1, Pak, kalau yang berdoa 5, ya, jadi seperti itu. Yang ketiga, dengan cara apa? Menyambung silaturahim. Jadi orang tua wafat tidak berarti kemudian mengakhiri hubungan silaturahim dengan dulure bapak, dulure ibu. Mengakhiri silaturahim, hubungan baik dengan temannya bapak, temannya ibu. Mengakhiri hubungan baik dengan siapa yang bapak dan ibu kita dulu cintai. Abdullah bin Umar bin Khattab, satu waktu beliau safar, berjalan, ya, melakukan perjalanan. Beliau naik unta, naik keledai. Kalau capek naik unta, ganti keledainya. Jadi digandeng itu, unta keledainya. Beliau dengan sahabatnya lalu lewati satu kampung, ketemu orang pedesaan. Nah, istilahnya itu orang Arab Badui, ya, orang kampung. Ketika melihat itu, Abdullah bin Umar bin Khattab turun, ya. Langsung kemudian keledainya digeret, dikasihkan, Pak, ini buat sampean. Tidak hanya cukup itu, ya, Abdullah bin Umar melepaskan surbannya. Bahkan karena apa? Surban itu mahal, ya, padahal surban itu mahal, dikasihkan. Sahabatnya Abdullah bin Umar yang melihat terheran-heran. Lalu kemudian mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, kenapa ndak cukup dikasih 2 dirham saja? Lek wong kampung itu dikai 100.000 wis wakeh. Saman paringi 50.000 wis wakeh. Enggak perlu dikasih yang lebih dari itu. Enggak perlu saman kasih motor, enggak perlu dikasih mobil. Kebanyakan. Apa yang disampaikan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, sesungguhnya dia itu adalah Wudda Umar. Dia adalah orang teman bestinya bapak saya. Nah, kalau dulu bapak saya sama orang itu baik, maka saya pun akan berbuat baik kepada dia. Karena saya mendengar Nabi bersabda, inna abarral birri birru wuddi abi. Sesungguhnya kebaikan yang paling maksimal, berbakti yang maksimal diantaranya adalah dengan cara berbuat baik kepada
kekasih-kekasih bapakmu, kekasih-kekasih ibumu, dulur-dulure bapak, dulure ibu, teman-temannya bapak, temannya ibu. Jadi jangan setelah meninggal kemudian terputus, jangan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bentuk kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah bersedekah ditujukan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, saya punya ibu, bapak sudah wafat lama. Saya punya ibu dan ibu saya wafat. Pas ibu saya wafat, wa ana ghaibun anha, saya belum sempat berbakti sama ibu saya. Saat itu saya sedang tidak berada di sampingnya. Saya menyesal. Kasih taubi kepada saya, bi, seandainya ayan fauha syai'un intasaddaqtu bihi anha. Umpama nih saya sedekah ditujukan untuk ibu saya, diniatkan sebagai kebaikan untuk ibu saya, apakah ayan fauha, apakah manfaatnya nyampe, apakah itu baik, apakah Allah terima? Nabi katakan na'am, iya. Na'am, iya. Jadi monggo bersedekah, berbuat baik, diniatkan untuk orang tuanya. Maka apa yang dilakukan itu satu bentuk amal soleh sebagai tabungan orang tuanya. Nanti kalau menghadap Allah, orang tuanya bilang, ya Allah, saya itu loh meninggal dunia ninggalin anak yang baik ini loh, anak yang soleh ini loh, anak yang akhlaknya baik ini loh, dan dia bersedekah, dia berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi tabungan poinnya orang tua besok ketika menghadap Allah. Jadi kita garis bawahi, berbakti kepada orang tua tidak hanya terbatas ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ketika orang tua masih hidup, setelah orang tua wafat, tetap ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Jika sudah meninggal dunianya dengan 4 ya. Yang pertama, menjadi pribadi yang soleh. Yang kedua, dengan mendoakan orang tua. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan saudara, teman, kekasih orang tua kita. Yang keempat, bersedekah ditujukan untuk orang tua kita. Semoga kula jenengan kita semua dijadikan sebagai pribadi yang baik, pribadi yang soleh, dijadikan sebagai anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua. Idza mata benu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yad'ulah. Kalau belum bisa bersedekah, ilmu pun belum bisa memberikan manfaat kepada orang, minimal jadi anak yang soleh yang itu menjadi amal jariah bagi orang tua kita. Mekaten napa ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaat itu mateng. Kula jenengan sami, segala kebaikan hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya sebagai pribadi manusia. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pesan dari tuan rumah, kami mohon besok